Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Allah dan anugerah dari Kristus Tuhan kita dan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menopang, memelihara, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 31, ayat 1 sampai dengan 21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat, bijaksana, dan kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu yang tidak terukur dan yang sempurna, yang menopang kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Di tengah kesulitan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah kelemahan dan kekurangan kami, Engkau meneguhkan kami dan menarik kembali kami ke dalam kebenaran-Mu dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengertinya dan kami dimampukan oleh Roh-Mu untuk melakukan firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua percakapan kami, pembicaraan kami, ulasan hamba-Mu untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Lalukanlah hal yang jahat dan yang buruk dari kami, dan biarlah kami menikmati firman-Mu dengan penuh kemerdekaan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya, kita bersama-sama mendengarkannya dan menyimaknya bersama. Kitab Kejadian pasal 31, ayat yang pertama sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba-domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh, dan di mana engkau bernasir kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali? Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ketika kita baca ayat demi ayat pada teks ini, kita menemukan beberapa prinsip penting yang perlu kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Seberapa dekat hubungan kita dengan keluarga, seberapa dekat hubungan kita dengan sanak saudara kita, itu tidak bisa dibandingkan sedekat hubungan kita dengan orang tua kita. Seberapa kuat kita bekerja,
seberapa hebat kita melakukan daya kreativitas, itu tidak akan lebih hebat dari cara Tuhan memberikan upah yang terbaik bagi kita. Yakub menyadari betul bahwa keberhasilannya di rumah paman mertuanya ini dapat mengganggu atau dapat memberikan rasa iri atau cemburu dari keluarga Laban, anak-anak Laban. Mengapa? Karena Yakub bukan hanya orang yang bekerja keras, kreatif, dan juga inovatif. Dia melipat gandakan seluruh apa yang dipercayakan kepadanya. Ia memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik, sehingga kualitas dan kuantitas dari peternakan, penggembalaan, dari kambing domba Laban bertambah-tambah. Demikian juga ketika ia meminta upah. Bukan suatu kebetulan ketika Yakub mendengar gosip, isu, cerita-cerita dari anak-anak Laban yang cemburu, yang iri, yang kesal karena Yakub seolah-olah mengambil seluruh harta ayahnya Laban. Padahal kita tahu di dalam ayat-ayat sebelumnya Laban memberikan suatu cara untuk Yakub dapat upah dan Yakub mengerjakannya. Jadi ini bukan pencurian, bukan perampasan harta dari paman mertuanya Yakub, tidak demikian. Tetapi kita tahu bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu tidak serta-merta membuat orang lain bahagia. Kalau kita bisa berhasil, kalau kita bisa sukses mengerjakan tugas tanggung jawab kita, bahkan kita mau meningkatkan kualitas kehidupan kita, yang kita rasa dekat itu akan mendukung, mensupport kita. Ternyata tidak. Ada orang yang mencibirkan diri kepada kita, ada orang yang meremehkan, melecehkan kita, bahkan menganggap kita merampas hak mereka. Itu yang dilakukan anak-anak Laban. Padahal Yakub di depan mata mereka jelas-jelas bekerja keras, jelas-jelas kreatif. Bahkan Laban sendiri mengakui bahwa peternakan kambing dombanya bertambah-tambah berlipat-lipat kali oleh karena Yakub bekerja keras. Disinilah kita belajar banyak hal dari kehidupan Yakub. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan kita tidak bisa berharap kepada siapapun, baik orang yang terdekat. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, melihat situasi dan kondisi seperti ini, dan bagaimana Yakub memiliki visi berkomitmen kembali ke rumah orang tuanya di tanah perjanjian seperti yang Tuhan katakan kepadanya, Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan memerintahkan untuk Yakub pulang ke negeri nenek moyangnya. Dan Tuhan berjanji menyertai. Perintah ini tentu perintah yang tidak mudah segera dilaksanakan. Karena keterikatan Yakub dengan Rahel dan Lea, serta budak-budaknya dan anak-anaknya, keterikatan Yakub dengan Laban, paman mertuanya ini, serta anak-anaknya laki-laki. Namun perintah ini juga adalah perintah yang ingin diwujudkan oleh Yakub karena itu adalah komitmen dia. Seperti yang sudah disampaikan Ribka, bahwa ia akan menunggu, menanti anaknya ini kembali dari rumah Laban. Setelah mendapatkan firman ini, Yakub mengumpulkan kedua istrinya, berbicara langsung dari hati ke hati kepada Rahel dan Lea. Penulis kitab ini mendahului nama Rahel daripada Lea. Ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa memang Yakub mencintai Rahel lebih dari Lea, tapi bukan berarti Lea disingkirkan atau dipinggirkan. Tidak demikian. Keduanya dicintai oleh karena kasih Tuhan. Dan ini lagi-lagi berbicara tentang Tuhan mengizinkan terjadinya poligami. Tetapi Tuhan tidak mengendaki apa yang dilakukan oleh Yakub merupakan suatu sikap yang tidak bisa dipungkiri. Necessary evil, berada dalam konstruksi budaya yang ada di dalam keluarga Laban. Baik, kita lanjutkan bagaimana Yakub berbicara kepada kedua istrinya, dan tentunya di sana ada Bilha dan Zilfa. Ia berkata mengenai perubahan daripada paman mertuanya, ayah daripada Rahel dan Lea ini. Dengan terus terang, apa adanya, dan ia mengatakan bagaimana Tuhan Allah menyertainya dengan janji untuk dapat melakukan apa yang ia kehendaki. Dan Yakub pun menjelaskan bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Isu di rumah Laban yang dianggap adalah isu yang tidak benar, karena ia bukannya merampas harta warisan atau milik kepunyaan Laban, paman mertuanya, tapi ia telah dijanjikan upah.
Sekalipun upah yang dijanjikan, kata Yakub kepada Rahel dan Lea, sudah 10 kali digonta-ganti. Jadi MOU yang pertama diganti dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Yakub meyakini bahwa seluruh peristiwa itu di dalam pengendalian oleh Allah. Allah berdaulat dan beranugerah. Berdaulat atas segala peristiwa, termasuk berdaulat membiarkan kambing domba yang dipelihara oleh Yakub bertambah banyak. Dan sekaligus tidak membiarkan Laban, paman mertua, dan anak-anaknya melakukan kejahatan kepadanya lagi. Tuhan Allah menjadi sentral dari kehidupan Yakub, sekalipun Yakub baru pertama berjumpa dengan dia ketika ia sedang ada di battle. Tentu adalah sebuah perubahan di dalam hatinya Yakub mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam konteks kekinian? Di tengah kesulitan, di tengah perjuangan, dan di tengah-tengah kesuksesan kita. Kita berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan. Apakah kita tetap bersandar mengandalkan Tuhan? Apakah dengan adanya isu, masalah, problem yang sedang kita hadapi, kita melarikan diri dari hadapan Tuhan? Jawabannya tidak boleh. Kita harus tetap bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Kita harus tetap memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita harus tetap memiliki visi yang datangnya dari Tuhan. Dan Yakub memberikan penjelasan berdasarkan mimpi atau visi yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagaimana kambing domba Yakub itu bertambah, bukan hanya kuantitasnya, tetapi kualitasnya, sehingga sehat, kuat, dan semakin jelas kelimpahan yang diberikan Tuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bagaimana Tuhan berkarya melalui apa yang dikerjakan Yakub. Yakub begitu kreatif, inovatif, dan diberkati Tuhan. Namun, walaupun dia kreatif dan inovatif, Yakub mengatakan bahwa Tuhan Allah lah yang mengambil ternak ayahmu, katanya kepada Rahel dan Lea, dan memberikannya kepadaku. Tuhan Allah lah yang menyatakan kuasanya, yang memberikan kepada Rahel dan Lea pengertian bahwa ialah yang memberikan kambing domba itu. Tuhan Allah lah yang menyatakan dirinya untuk bisa kembalinya dia ke rumah ayahnya, ke rumah orang tuanya, ke tanah perjanjian. Dan di ayat 16 dikatakan, segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami, kata Rahel dan Lea. Ini suatu pengakuan dari istri Yakub bahwa Rahel dan Lea pun sudah diasingkan, sudah tidak dapat warisan, betul-betul tidak bisa mendapatkan bukti bahwa ia adalah keturunan daripada ayahnya Laban. Ya, kalau kita mau jujur katakan demikian, berarti Rahel dan Lea memang anak-anak Laban. Tetapi waris yang harusnya dia terima, itu tidak diterima. Misalnya saja, saya punya kakek nenek dari orang tua saya laki-laki. Dan saya tahu, saya percaya bahwa kakek nenek saya itu juga memberikan waris kepada ayah saya. Tetapi sampai hari ini, saya tidak mengetahui bahwa waris dari kakek nenek kepada ayah saya, dan ayah saya pastinya mau memberikannya kepada saya tidak mendapatkannya. Seperti orang asing. Kira-kira begitu perasaan Rahel dan Lea. Bagaimana ia merasa dipinggirkan dan diasingkan. Warisan orang tuanya tidak diterimanya. Dianggap orang asing, dianggap tidak layak untuk mendapatkan. Karena dirampas oleh anak-anak Laban, karena diambil oleh Laban sendiri. Kan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita merasa kakek nenek kita itu kaya raya, keturunan raja, orang yang berkuasa, yang memiliki warisan harta, tanah, ataupun kebun, ataupun ladang. Tetapi ada orang yang merampas. Ya, yang merampas itu orang-orang dari keturunan kakek nenek kita. Misalnya, ayah saya punya keluarga, punya kakak atau adik, punya abang atau punya kakak perempuan. Siapa yang mengambil hak waris dari ayah saya? Kan kita tahu. Tentu orang-orang itu yang merampasnya, mengambilnya. Jadi milik mereka, seolah-olah ayah saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan kenyataannya memang tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang terjadi pada Rahel dan Lea. Tetapi Rahel dan Lea, prinsip ini kita harus pegang di ayat 16. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepada. Tuhan akan mengambil kembali semua yang diambil oleh anak-anak Laban, oleh Laban dari Rahel dan Lea. Dan Tuhan mengembalikannya. Berapa tahun? 20 tahun. Menunggu. Itu satu penantian yang cukup panjang. Tapi Tuhan akan mengembalikan itu. Ini pembelajaran bagi kita.
Harta warisan tidak perlu diperebutkan. Biarkan saja. Kalau itu milik kita, Tuhan akan mengembalikannya itu kepada kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan hidup, kesempatan, dan kita masih menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan sampai saat ini. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahan hati-Nya dan belas kasihan-Nya. Asal kita kerja keras dan kita mau melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kisah ini menolong kita untuk mengerti bahwa di dalam sebuah keluarga tidak ada rahasia. Yakub sebagai suami dan Rahel dan Lea sebagai istri dan seluruh keluarganya mengetahui visinya, maksudnya, pekerjaannya, semua terbuka. Dan keterbukaan itu yang menolong kita bisa mengerti apa arti dan makna dari kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai seorang keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur dengan apa yang dinyatakan dalam kisah ini. Dan akhirnya Yakub beserta istri dan anak-anaknya serta ternak kepunyaan yang diperolehnya itu, dia berangkat pergi meninggalkan Laban paman mertuanya dan anak-anaknya. Pada saat momen yang tepat di mana mereka sedang menggunting bulu domba-domba. Sayangnya, istri-istrinya, terutama salah satu istrinya itu mengambil terafim ayahnya. Rahel mencuri. Ini sesuatu yang memalukan sebenarnya. Mungkin dia kesal, mungkin dia merasa tidak pantaslah ayahnya ini memperlakukan dirinya seperti itu, tapi tidak boleh demikian. Rahel mencuri terafim ayahnya, padahal terafim itu adalah simbol penyembahan berhala. Dan harusnya Rahel tidak melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah hubungan kita dengan suami, dengan istri, dan anak-anak, kita harus jujur juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita mencuri dan melakukan hal-hal yang buruk, atau melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan keluarga kita. Memang kita berjuang, kita sulit, kita sukses, kita berhasil, kita sehat, kita sakit, dan semua suka duka akan datang silih berganti, tetapi andalkanlah Tuhan, datanglah kepadanya, dan teruslah menjadi musafir di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita seperti janji Tuhan Allah kepada Yakub. Kita juga berharap janji itu dapat kita nikmati dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kiranya kebenaran-Mu dari kisah Yakub yang mendapatkan mimpi dan visi dari Tuhan mengenai perintahnya untuk kembali ke tanah perjanjian. Kami bersyukur untuk banyak pembelajaran di sini, dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman yang taat perintah-Mu. Sekalipun sulit, kami mau berbahagia di dalam kehendak-Mu. Kami mau bisa mencapai apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Terima kasih, Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa. Dengarkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.